Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popon Ramdan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan nomor UKG 209100509887 dan NIM 2201640065 melaksanakan video pembelajaran uji kinerja pada hari Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Silakan, sudah siap buku bahasa Indonesianya? Sudah. Bagi yang belum, silakan bukunya disiapkan. Untuk mengawali hari yang indah ini, supaya nanti pembelajaran bahasa Indonesia itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi ya. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya Bapak presensi terlebih dahulu. Ini jumlahnya berapa kelas A? 32. Ya, dari 32 ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Putra. Mengapa Putra tidak berangkat? Mengikuti lomba. Mengikuti lomba ya. Jadi mewakili kelas. Ya. Mari kita doakan semoga Putra memenangkan perlombaan ya. Amin. Jadi Putra ya mengikuti perlombaan. Ya, sebelumnya kita mari menyanyikan ya himne bahasa Indonesia supaya kita lebih bangga kepada bahasa Indonesia. Silakan berdiri. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, telah menciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah peduli bangsa. Wahai bangsaku, cintai negeriku, satu bangsa, satu bahasaku. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya saya tanya, ada yang tahu tentang berita? Girasto mau jawab, silakan. Berisi informasi. Berisi informasi. Ya, mendekati ya. Jadi berita selalu ada informasi. Ada lagi? Ya, Aisyah. Ada tentang wartawan. Ya. Kemudian Faris, apa yang kamu tahu tentang berita, Riz? Tentang berita Piala Dunia. Tentang Piala Dunia kemarin ya. Portugal kalah ya, Riz? Ya. Iya, ya. Ternyata Mas Ronaldo harus pulang kampung ya. Iya. Ada lagi yang tahu tentang berita? Alia? Tentang bencana alam. Ya. Jadi bencana alam yang jauh ya, kita bisa tahu ya. Tadi Faris tahu tentang berita Piala Dunia. Di mana, Riz, Piala Dunia sekarang? Di Qatar. Ya, jauh. Sedangkan kita di Purbalingga, kita bisa mengetahui berita-berita yang jauh di sana dari nasional hingga skala internasional.
kita bisa tahu informasi-informasi itu berkat adanya berita ya. Jadi berita itu penting ya, makanya nanti kita akan mempelajari itu ya. Kemudian ada yang ingin jadi wartawan? Angkat tangan yang ingin jadi wartawan. Yang ikut jurnalistik ada angkat tangan. Ya, Nadia ingin menjadi wartawan. Iya. Kalian melihat wartawan itu seperti apa sih? Asik, ya, jalan-jalan, ya, mencari berita, malah jalan-jalan ya, mendapatkan uang. Bisa kalian menjadi jurnalis, wartawan yang dari instansi atau televisi langsung dikirim ke Qatar, Piala Dunia, itu dibiayai. Ya, jadi di sana liburan sambil bekerja atau bekerja sambil liburan ya. Ya, itu salah satu kelebihan kita ketika jadi wartawan. Dan kita juga bangga ketika menginformasikan sesuatu kepada orang, apalagi itu berita yang bermanfaat. Ya, jadi kalian ya secara tidak langsung itu menjadi wartawan ya, yang memberi informasi. Ya, sekarang banyak media sosial, banyak informasi-informasi. Ya, kita harus menyaringnya. Ya, jangan sampai termakan hoax. Ya, jangan asal share. Ya, jangan asal membagikan, jangan asal memprovokasi. Ya, jadi kalian itu harus bisa memfilter. Ya, mana berita yang benar-benar terjadi atau hanya hoax. Seperti itu ya. Ya, jadi ketika kalian menjadi wartawan, kalian bisa jadi yang bisa pergi kemana-mana atau bisa menjadi pembawa acara di berita. Ya, yang biasanya pakai dasi, pakai jas ya. Jadi yang menjadi wartawan bisa jalan-jalan, ya, dapat uang, ya, pasti mendapatkan informasi yang terbaru. Ya, dengan menjadi wartawan kita bisa bertemu artis-artis, bisa bertemu pejabat, kita bisa mewawancara pejabat-pejabat. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu tentang berita, ya, kita simak ada video yang memotivasi. Semoga dengan berita ini bisa memotivasi kita semua. Pelaksanaan Yudho Margono masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang dijabatnya sejak 20 Mei 2020. Yudho Margono juga memimpin operasi penanganan dan pemulangan WNI dari Wuhan, China saat awal pandemi COVID-19. Yudho Margono menghabiskan masa kecilnya di Desa Garwan, Kecamatan Balarejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ia merupakan putra ketiga dari 7 bersaudara pasangan Dodo Supomo dan Tingningsih. Ya, demikianlah ada video Laksamana Yudho ya, yang menjadi calon Panglima TNI ya. Dari judulnya yaitu Anak Petani menjadi Panglima TNI ya. Pesan apa yang bisa kita petik dari berita ini? Ayo yang keras, Mbak. Bekerja keras. Kemudian ada lagi berprestasi ya. Untuk sukses ya, intinya kendala dalam ekonomi ya tidak selalu menjadi penghalang untuk kita menjadi sukses ya. Banyak cerita-cerita ya yang dari awalnya orang kecil menjadi orang besar. Contohnya tadi ya, jadi dari anak seorang petani bisa menjadi Panglima TNI ya. Makanya kalian jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti untuk terus berusaha supaya menggapai cita-cita ya. Kita tidak bolehlah ya, putus asa di saat dalam keadaan di bawah ya, karena roda pasti berputar, di mana kita mungkin ya, kalian dari 32 anak ini ya, yang dari Purbalingga, dari desa mungkin salah satu besok ada yang jadi DPR RI, ada yang jadi gubernur ya, ada yang mungkin jadi jenderal. Itu mungkin atau tidak? Mungkin saja. Apalagi pernah ada jenderal dari Purbalingga, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, itu menjadi penyemangat bagi kalian ya, untuk menjadi orang besar belum tentu jadi orang kota. Terkadang malah kita yang dari desa, anak desa
malah berpotensi yang tinggi. Kita harus lebih mandiri, ya kan? Orang-orang di desa itu lebih mandiri terhadap kehidupannya, ya. Kemudian masih ada gotong royong, ya. Kalian yang satu kelas saling bergotong royong, ya. Di kelas itu jangan kompetisi, tetapi saling bergotong royong, saling menambah ilmu, saling bertukar ilmu. Nah, ini harusnya di sekolah, seperti itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi berita. Ya, jadi di bab pertama di bahasa Indonesia di kelas 8 yaitu ada materi teks berita. Ya, nanti kita akan belajar tentang teks berita. Sebelumnya kita harus tahu apa itu berita, apa tujuan belajar dari berita. Ya, yang pertama nanti kita ada kompetensi dasar. Kompeten adalah kemampuan. Dasar itu paling basic, bawah, dasar. Ya, jadi ada kemampuan dasar yang nanti akan kalian harusnya dapat. Ya, jadi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ya, jadi nanti kalian tadi sudah ada gambaran tentang berita, sudah. Nah, nanti kita analisis, identifikasi, ya, unsur-unsurnya apa? Unsur-unsur itu yang ada di dalamnya. Ya, ketika kalian masak nasi goreng sudah pernah? Pernah. Di dalam nasi goreng itu kan sudah tercampur ya banyak rempah-rempah, bumbu-bumbu, nasi, ya. Itu nasi goreng itu adalah gabungan. Nah, di dalam nasi goreng ada apa saja sih kalau kalian makan nasi goreng? Nasi. Yang jelas nasinya. Telur. Ada telurnya. Itu yang ada di dalam nasi goreng. Lah di berita, ya, di dalam berita ada unsur-unsurnya. Ya, jadi ya seperti nasi goreng, berita itu memiliki unsur-unsur di dalamnya. Di dalam berita ada apa saja? Ya, nanti akan kita pelajari itu. Kemudian nanti akan disediakan atau Pak Guru nanti akan menyediakan berita tentang ribuan peserta ikuti jalan sehat HUT PGRI dan Hari Guru di Kabupaten Purbalingga. Nah, nanti kalian harusnya dapat menjelaskan pengertian dari teks berita itu apa. Kemudian kalian dapat menelaah ciri-ciri dari berita. Dan yang terakhir, kalian harus dapat menelaah atau mencari unsur-unsur di dalam berita. Sekarang, mari kita simak ada video pembelajaran yang disajikan Pak Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Mulai lagi dengan saya, Pak Guru Ramdan, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, kita akan belajar tentang teks berita. Kalian pasti setiap hari sering ya menjumpai teks berita. Perlu yang menentukan kondisi data. Masih kalian tertarik kan dengan pembelajaran teks berita? Yuk ikuti teks pembelajaran teks berita bersama Popon Rwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa. Apa kabar istri hari ini? Saya Anda dan saya ingin informasi yang mengajar dengan berbagai berita yang menarik tentang budaya dan aktual sekitar Desember 2015. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah Purworejo, sekolah dasar negeri Candisari, kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo terendam banjir. Akibatnya banjir tersebut mengganggu proses ujian akhir semester 1 yang tengah dilaksanakan. Banjir yang menggenangi sekolah dasar negeri Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, mengakibatkan terendamnya ruang kelas, buku sekolah, kantor, dan arsip sekolah. Namun, hanya area sekolah yang terdampak banjir dan lingkungan sekitar aman dari bencana banjir.
mobil pemadam kebakaran, dan 2 unit mesin penyedot air dari BNPB dan TPU Kabupaten Purworejo. Ya, kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang berita. Ya, dalam memahami berita, kita harus paham tentang unsur-unsur. Ya, ini ada unsur adiksimba. Ada adiksimba, sebuah akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, adiksimba ini nanti membantu kita dalam membuat laporan berita. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian berita. Ada yang mau membacakan? Girasto? Teks berita? Teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang suatu peristiwa, kejadian, fenomena alam, dan lain sebagainya, serta bersifat publikatif atau memiliki tujuan memberikan informasi kepada pendengar dan pembacanya. Iya. Ya, jadi di dalam berita itu berisi informasi. Ya, informasi apa? Rangkaian peristiwa. Ya, bisa ada bencana, ya, ada informasi politik, informasi kemanusiaan, ada event-event, ya, itu dapat semua terkumpul di dalam berita. Ya, manfaatnya apa? Ya, informasi itu akan lebih cepat sampai ke pendengar-pendengar, penonton-penonton, ya. Ya, kalian sering menemui berita di mana saja sih? Di televisi, sosial media sekarang, ada koran, ya, ada radio, ya. Yang didengar itu radio. Betul. Ya. Kemudian nanti ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama objektif. Objektif itu pemberitaannya itu benar-benar yang disampaikan itu, ya. Jadi ada misal bencana yang disampaikan benar-benar bencana itu, ya, tidak ke yang lain-lain. Kemudian ada faktual. Faktual itu sesuai fakta, ya. Makanya kalau ada berita kok kabarnya palsu, ya, atau hoax, itu sudah tidak bisa dikatakan berita karena ciri-ciri berita adalah faktual, sesuai fakta. Kemudian yang terakhir aktual. Aktual itu artinya terbaru, yang masih hangat. Ya, ketika hari kemarin ada kejadian, ya, kadang pagi-pagi sudah ada beritanya, ya tidak. Terlebih sekarang zamannya media sosial, ya. Media sosial sungguh cepat, ya. Sekarang saja lah, tidak perlu yang di TV atau di koran, ya. Di pengadegan saja sudah ada Facebook, ada grupnya, ya. Ada kejadian apa, kecelakaan di mana, bisa langsung tahu, ya, ada yang membagikan. Ya, itu sangat pentingnya berita, dan sekarang berita sangat cepat, ya. Nah, ini dari ciri-cirinya objektif, faktual, dan aktual. Nah, kemudian unsur-unsur berita ada adiksimba. Adiksimba itu akronim. Jadi adiksimba itu adalah unsur tadi, ya, yang sudah kita bahas itu adalah unsurnya yang ada di dalam berita. Berita yang baik ada 5 unsur itu. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa yang diberitakan? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Ya, mengapa peristiwa itu terjadi? Misal ada kecelakaan. Mengapa kecelakaan itu terjadi? Oh, karena supirnya mengantuk. Oh, karena jalannya licin. Itu mengapa? Kalau bagaimana, itu adalah prosesnya. Mengapa motor itu bisa kecelakaan? Yang motor datang dari sebelah timur. Tiba-tiba saat di perempatan ada nenek-nenek yang menyeberang, ya. Dan nenek-nenek tidak melihat ke kanan dan ke kiri dan akhirnya terjadi kecelakaan. Itu adalah proses. Itu menjawab unsur bagaimana. Ya, setelah ini kita akan membaca teks berita, ya. Dan saya menemukan berita dari website, ya, websitenya pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang judulnya Jalan Sehat, peringatan HUT Korpri diikuti ribuan peserta, ya. Jadi ini dibuka oleh Bupati. Siapa nama bupatinya? Ya, Ibu Dia Hayuni Pratiwi, ya. Ini sangat meriah sekali, ya. Jadi berita yang bagus kalau ada gambarnya juga itu lebih menarik.
lebih terpercaya. Ya, nih. Ya, Purbalingga. Ribuan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga dan keluarganya mengikuti jalan sehat dan senam bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-51 Korpri. Ya, peringatan HUT Korpri kali ini mengambil tema Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Ya, ada yang mau membacakan? Yang suaranya masih keras? Ya, Ali. Purbalingga, ribuan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga dan keluarga yang mengikuti jalan sehat dan senam bersama dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-51 Korpri. Peringatan HUT Korpri kali ini mengambil tema Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Peserta jalan sehat dilepas langsung oleh Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi didampingi Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan. Ya, dari berita yang dibacakan oleh Alif, ya, nanti kita identifikasi, kita telaah. Ya, yang pertama ciri-cirinya dan yang kedua adalah unsur-unsurnya. Contoh cara menelaahnya. Yang pertama berita itu tadi objektif. Ya. Ya, nanti cara mengerjakannya, berita itu objektif tidak. Ya, objektif itu sesuai apa yang diberitakannya. Ya, berita tersebut objektif sesuai pokok pembicaraannya. Kemudian ada faktual. Faktual itu fakta. Ya, jadi berita tersebut sesuai fakta dan kenyataan. Kemudian yang aktual. Aktual itu terbaru. Ya, masih hangat dibicarakan. Ya, masih hangat tidak dilihat dari mana kalau aktual, dari tanggalnya. Ya, penerbitannya kapan? Ya, tanggal berapa, tahun berapa, masih hangat untuk dibicarakan tidak, atau sudah basi. Ya, itu yang namanya aktual. Kemudian ada unsur-unsur teks berita, yang tadi ada adiksi mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa yang diberitakan? Jalan sehat memperingati HUT Korpri. Di mana? Di Purbalingga. Kapan? 1/19. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa? Jadi mengapa itu alasan atau penyebab terjadinya suatu kejadian, ya. Ada jalan sehat untuk apa? Oh, karena memperingati HUT ke-51 Korpri. Dan biasanya yang panjang itu jadi bagaimana? Karena menggambarkan proses, ya. Yaitu peserta jalan sehat dilepas langsung oleh Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi didampingi Ketua DPRD yaitu Bambang Irawan serta Sekda Purbalingga Henry Sulasti dan unsur Perkopimda. Ya. Pada hari Sabtu 19 November 2022, ya, para peserta mengikuti jalan sehat sepanjang kurang lebih 3 km. Ini adalah cara untuk menelaah unsur-unsur dan ciri-ciri perintah. Ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham? Sudah. Ya, setelah ini kita bagi kelompok. Ya, jadi untuk membagi kelompok untuk menelaah berita. Silakan nanti kalian diskusi, manfaatkan media-media belajar, buku-bukunya, ya, yang kalian pelajari. Ya, silakan. Untuk membagi kelompok, mau dipilihkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Ya, silakan kalian mencari rekan yang untuk kalian ajak diskusi. Silakan sekarang. Ayo dipercepat. Salah satu mengambil kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Masing-masing kelompok berhadapan. Ini saya yang nyala saja. Ini sudah masuk.
Pak, dari situ sama sini ya, sudah kenapa faktor verbal buat sampai sini ya. Sudah pengertian berita ini sudah unsurnya sudah sudah dikerjakan? Sudah ya. Setelah ini silakan presentasi. Nanti ada yang presentasi, silakan kalau ada yang perlu menanggapi ditanggapi. Seperti itu ya. Ya, silakan dari kelompok pertama, kelompoknya Alek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan perkataan teks berita. Berita adalah informasi yang berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin jelas unsur berita apa yang terjadi dalam peristiwa ribuan peserta ikut jalan sehat untuk PGRI dan dari guru. Di mana peristiwa itu terjadi Purbalingga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membacakan diskusi kami. Unsur berita apa kita dilaksanakan Minggu 20 November 2022. Ya, pada hari Minggu. Ya, semua menemukan? Ya, menemukan ya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Para guru dan anggota keluarganya, juga Bupati Purbalingga, Ibu Diah Hayuning Pratiwi. Ya. Jadi siapa yang ada dalam event tersebut? Ya, ada tadi dari para guru-guru, ya, dan dibuka oleh Bu Diah, ya, Bu Diah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga. Semua menemukan? Ya, ya, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk yang terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena memperingati HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional 25 November 2022. Bagaimana proses peristiwanya? Jalan sehat yang diikuti para guru dan anggota keluarganya dengan titik finish di alun-alun. Diikuti oleh ribuan peserta mengingat progres yang dijanjikan sangat menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, jadi adiksimba itu adalah unsur tadi, ya, yang sudah kita bahas itu adalah unsurnya yang ada di dalam berita.
berita yang baik ada 5 unsur itu. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Untuk sekarang, silakan kalian buka gawainya masing-masing. Bagi yang punya, yang ada. Gawainya dibuka. Buka Google Chrome. Nah, sekarang silakan kalian join Quizzes. Ini ada enter join kode, kodenya. Kalian buka atau di Google klik ini, joinmyquiz.com. Nanti yang tercepat dan yang betul nanti ada peringkatnya. Silakan. Search siapa? Ini ada, itu dikerjakan. Ini ya peringkatnya ya. Yo Jeffrey peringkat 1, ada Nadia di bawahnya. Pak, tolong. Ya ada Jeffrey, 0 Nadia, Juwita, Sarsi, 0. Ini kok sih ini enggak masuk ya? Ya, ini peringkatnya. Ini yang merah berarti salah, ini berarti salah semua ini. Hendika ya? Tapi betulnya enggak Hendika. Adi Yura salah. Ya udah berarti ini rank 6. Ada rankingnya ya. Andika Dimas betul. Ya, waduh. Nih ya peringkatnya ya. Selamat untuk Andika Dimas. Mengumpulkan poin 1.200. Selamat. Ya. Di stop Pak. Kasihkan puisi sebenarnya. Ya sudah tutup. Sudah tutup. Sekarang buka grup WA kelas 8A. Silakan, saya sudah menge-share tautan penilaian sikap di Google Form. Silakan dibuka. Ya puisi sudah ya. Sekarang kalian sudah melewati diskusi ya. Ya, kalian tadi sudah belajar apa saja? Tentang pengertian berita, kemudian unsur berita. Berita yang didengar ada. Tadi tentang apa yang ditonton? Tentang anak tadi jadi ya.
Judulnya Jalan Sehat ya di hari HUT, Polri dan PGRI. Ya, dan pada pertemuan selanjutnya besok kita akan menyimpulkan teks berita. Nah, ya, silakan di rumah kalian sering membaca dan menonton berita ya, karena itu sangat bermanfaat menambah wawasan dan pengalaman kalian. Ya, sebelum mengakhiri, mari kita untuk penyemangat saya ada ice breaking. Ya, tangannya ke depan semua. Tangannya ke depan semua. Tangannya ke depan. Balik seperti ini. Ya. Kemudian tepukkan 3 kali. 1, 2, 3. Masukkan. Ya. Masukkan. Kemudian masukkan. Hitungan 3 putar ya. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Anda yang tidak bisa putar. 1, 2, 3. Hitungan 3, 1, 2, 3. Berarti gimana? Oke, satu kali lagi. Silakan tangan telunjuk. Kemudian silakan ya pegang hidung. Hitungan 3, 1, 2. Ya. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya, pembelajaran telah usai. Ya, semoga bermanfaat pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan rekan-rekannya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.